Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa, sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Ibu Haja Wuri Estu Handayani, beserta Al-Mukarram jajaran Dewan Syuro dan segenap ibunya yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar SSI. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI, Bapak Dr. Cucun Ahmad Syamsurijal. Yang kami hormati Bapak Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Haji Muhammad Hasanuddin Wahid MHum. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Ibu Hajah Rustini Murtado. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Ibu Siti Mukarromah SAG MAP. Yang kami hormati Ibu Sekjen DPP Perempuan Bangsa, Ibu Miftahul Jannah. Yang kami hormati Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Rusdi Kirana. Dan yang kami hormati Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Faisal Reza. Yang kami hormati Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Bapak Dr. Jazizul Fawaid SQMA. Yang kami hormati Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI, Ibu Neng EM Marhamah Zulfahiz MM. Yang kami hormati anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa seluruh Indonesia. Yang kami hormati Perintis dan Presidium Perempuan Bangsa. Dan yang kami hormati dan kita banggakan Ketua SC dan Ketua OC Musyawarah Nasional Kelima Perempuan Bangsa 2024, Ibu Hajah Nur Nadhifah MM dan Ibu Hajah Hindun Anissa MA. Yang kami hormati segenap Ketua dan jajaran pengurus Badan Otonom DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Dan seluruh peserta Musyawarah Nasional 5, selamat datang dalam acara Musyawarah Nasional 5 Perempuan Bangsa 2024. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami bertiga, saya Zora Fidianata. Saya Branes Herman. Dan saya Firdaus. Bisa berdiri di sini di tempat yang penuh dengan semangat dan juga kebersamaan. Di acara pembukaan Musyawarah Nasional yang kelima Perempuan Bangsa, Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya menuju Indonesia Emas 2045. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk perempuan bangsa. Hadirin yang kami muliakan, mengawali acara kita pada malam ini, mari bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97, dilanjutkan dengan salawat Nabi yang akan dilantunkan oleh Putri Diana. Saudari Putri Diana merupakan sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan sekaligus meraih juara 1 dalam MTQ tingkat nasional tahun 2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي محمد.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kami melanjutkan acara di malam hari ini, kami ingin menyapa terlebih dahulu sekaligus mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada yang mewakili para pimpinan partai politik yang sudah hadir di malam hari ini. Bapak Ibu, terima kasih, selamat malam dan selamat datang kami ucapkan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melanjutkan acara di kesempatan malam hari ini sebagai rasa nasionalisme kita dan juga cinta tanah air kita, kami mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk kita sama-sama mengawali acara di malam hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Partai Kebangkitan Bangsa dan Mars Perempuan Bangsa yang akan dipandu oleh paduan suara Unusia Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kami mohon kesediaannya untuk
maju tak gentar, membela yang benar, rapatkan barisan bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa. Kepada Ibu Siti Mukaroma SAG MAP kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Semoga kerawan Pak Yai dan di motivasi seluruh perempuan bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Yang kami hormati, yang kami takzimi dan kami banggakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, beliau Bapak Dr. Abdul Muhaimin Iskandar. Alhamdulillah malam hari ini beliau juga hadir di tengah-tengah kita bersama Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa, Ibu Hajah Rustini Muhaimin Iskandar. Terima kasih Bapak dan Ibu selalu memotivasi dan menyemangati
kami untuk bisa menjadi perempuan yang selalu berkontribusi untuk kebesaran Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kami hormati dan kami takzimi juga Wakil Ketua MPR RI, Bapak Rusdi Kirana, yang kami hormati, luar biasa karena beliau hari ini seluruh perwakilan perempuan bangsa se-Indonesia bisa hadir di tempat acara Munas Perempuan Bangsa kelima kali ini. Sekali lagi jazakumullah ahsanul jazah Pak Rusdi. Nanti jadinya akan bersama-sama dengan kita. Pak Sekjen yang kami hormati, Mas Hasan dan juga jajaran pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa semuanya, Gus Salim, kemudian juga semua saja, Ibu Ida Fauzia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan juga pembina perempuan bangsa, kemudian Pak Helmi Faisal, mohon maaf, Pak Faisal Reza, ya Allah. Itu apa ya? Pak Faisal Reza, Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, yang kami hormati, yang kami banggakan. Terima kasih juga support beliau, luar biasa. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Jazilul Fawaid dan juga Sekretaris Ibu Dr. Anggia Ermarini, yang kami hormati. Beliau Sekretaris Dewan Syuro juga Pak Yai Saifullah Maksum, terima kasih rawuhnya. Ketua Fraksi MPR RI Teh Neng EM yang juga selalu mensupport, Pak Bendahara Umum juga, yang kami hormati, yang kami banggakan juga Dewan Pembina, selanjutnya juga Ibu Mas Rifah, terima kasih. Kemudian Mbak Lulu, Dewan Penasehat, para perintis pendiri dari perempuan bangsa yang dulunya PPKB, yang hadir langsung ada Ibu Ratu Dian Hatifah, ada keluarga dari Ibu almarhumah Ibu Haja Umroh Mahfudoh, Mbak Rosa, dubes kita yang kemarin ada di Aljazair, kemudian juga para pejabat negara seperti Bawaslu, Teh Loli, alhamdulillah terima kasih hadirnya. Para anggota DPR RI yang pada kesempatan hari ini juga hadir seluruhnya, khususnya dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan juga tidak lupa jajaran Badan Otonom atau Organisasi Perempuan Partai yang alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini. Dari Gerindra, rawuh Ibu terima kasih. Kemudian juga Bu Hetifah juga terima kasih. Dari partai yang lain juga, dari Golkar, dari Nasdem terima kasih Ibu rawuhnya. Kemudian juga dari P3, dari PKS, dari siapa lagi nih? Dari semuanya. Mohon maaf kalau ada yang belum tersebut satu persatu. Dari KPAI, dari semuanya yang tadinya juga adalah kader perempuan bangsa, Teh AI Kuadrat ya. KPPI alhamdulillah hadir juga, KPPRI semoga juga hadir, terus kemudian dari MPI, semua kan kita bisa terus bersinergi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini untuk terus ada di garis terdepan dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Seluruhnya saja yang kami hormati, yang kami banggakan, kader perempuan bangsa dari seluruh DPW dan DPC seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah setidaknya dari 38 provinsi hadir 34 provinsi atau wilayah yang pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini
kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu forum yang dimandatkan oleh peraturan dasar peraturan rumah tangga dari Perempuan Bangsa sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa. Sholawat salam Allah mudah-mudahan senantiasa tersanjung kepada junjungan kita Baginda Nabiullah Muhammad SAW nasional Perempuan Bangsa yang dilaksanakan di DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh DPW Perempuan Bangsa yang termasuk hadir lanjut pada kesempatan malam hari ini. Dilanjutkan dengan kegiatan Women Leadership untuk seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Kota yang seluruhnya total diikuti sebanyak 305 perempuan DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten termasuk pimpinan DPW Perempuan Bangsa seluruh Indonesia. Kita juga melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan pada kesempatan siang tadi adalah talkshow bersama-sama para narasumber dari Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian juga ada beberapa narasumber yang lain yang hadir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya kami ingin sedikit merefleksikan beberapa yang dilaksanakan oleh Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa setidaknya sejak 2019, di mana kami ditunjuk, diperintah oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk bersama-sama kader-kader perempuan Partai Kebangkitan Bangsa melaksanakan tugas kerja politik sebagai perempuan partai. Alhamdulillah berbagai langkah strategis sudah kami susun dan juga kami laksanakan bersama-sama. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak hal yang perlu kita perbaiki dan terus langkah kita terus dimaksimalkan agar kehadiran perempuan bangsa tidak hanya sebatas sebagai pelengkap, tapi justru bisa berada bersama-sama para bapak untuk pemegang kebijakan dan juga penentu kebijakan yang strategis dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Yai dan Pak Ketum, kegiatan-kegiatan ini sudah kita coba laksanakan sejak kami ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa bersama seluruh sahabat-sahabat yang ada di Jakarta bersama-sama. Kami pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya berusaha untuk strategis dan juga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi kami ingin memberikan cerita kepada Bapak Ibu sekalian bahwa awal kami mendapat tugas menjadi perempuan bangsa, DPP Perempuan Bangsa, dan kita semuanya menghadapi salah satu tantangan yang sangat luar biasa, di mana hadirnya pandemi COVID-19 yang bermula pada bulan Februari ataupun Maret 2020, kemudian berakhir pada tahun 2023. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, ketika kami menerima mandat untuk memimpin perempuan bangsa, kami menetapkan fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi politik perempuan. Pengembangan basis-basis suara, kemudian juga suara-suara perempuan, serta memperluas kontak dan jejaring perempuan dari ragam latar belakang. Fokus tersebut dirangkum dalam agenda kaderisasi seiring dengan perkembangan strategis dan juga induk organisasi kita bersama, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Namun tentunya ketika kita menghadapi COVID-19, ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa dan tentunya kami tetap berupaya untuk mencari jalan keluar bagaimana kita tetap bisa melaksanakan aktivitas walaupun menghadapi situasi yang sangat-sangat luar biasa ini. Kami juga melaksanakan beberapa aktivitas yang juga menjadi kegiatan
utama kita, yaitu antara lain kita melaksanakan konsolidasi dan juga penataan organisasi. Konsolidasi dan penataan organisasi adalah bagian penting karena ini adalah menata dan mengkonsolidir mesin sebuah organisasi, apalagi organisasi partai politik. Maka kegiatan tersebut kita terus coba laksanakan dan tentunya bagian dari aktivitas yang kita optimalkan bersama-sama sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian juga kami berupaya bagaimana agar konsolidasi dan juga penataan organisasi juga kita lengkapi bersama-sama. Maka pada kondisi pandemi tersebut kami perempuan bangsa mencoba melakukan aktivitas yang sifatnya ide-ide dari sahabat-sahabat sekalian, salah satunya adalah dengan lahirnya terciptanya Mars dan Himne Perempuan Bangsa. Itu adalah aktivitas yang memang kita lombakan seluruh DPW Perempuan Bangsa bahkan DPC yang ada di Indonesia. Lebih dari sepertiga jajaran struktur memasukkan dan juga memberikan ide bagaimana lagu yang bisa menyemangati perempuan bangsa ini diikutkan dalam lomba tersebut. Dan alhasil alhamdulillah dari penilaian juri yang sangat luar biasa, termasuk kita juga meminta pimpinan DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadi juri dalam penilaian lagu ini, lahirlah yang menang atau yang menjadi lagu hari ini kita senandungkan selalu, seperti yang tadi sudah kita senandungkan, adalah dari DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah. Kebetulan kedua lagu Mars dan Himne dimenangkan oleh Jawa Tengah. Semoga bukan karena saya asal dari Jawa Tengah, maka lagu itu menjadi pemenangnya. Atau mungkin yurinya Pak. Bapak Ibu sekalian, hal yang selanjutnya kita lakukan yang kedua adalah dalam pandemi tersebut kita mencoba melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya dalam kondisi darurat, dan dalam kedaruratan tersebut banyak terjadi musibah-musibah yang menimpa kepada saudara-saudara kita. Kejadian musibah yang terjadi di Seram, bagian barat, di Maluku Tengah, di Lebak, Jakarta, Demak, Ambon, Kabupaten Malang, Lumajang, Cianjur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jember, Bogor, dan juga daerah-daerah lainnya akibat dari banjir dan juga erupsi gunung berapi dan juga gempa bumi. Kami senantiasa berupaya dan alhamdulillah bisa hadir bersama-sama mereka dalam rangka menyalurkan bantuan yang mampu dan bisa kami lakukan, termasuk bukan hanya bantuan material tapi juga bantuan untuk psikologis pendampingan kepada mereka dengan melakukan kegiatan healing yang terjadi di lokasi-lokasi bencana. Ketiga, kami juga punya kesadaran penuh bahwa kemampuan politik perempuan juga harus kita tingkatkan. Peningkatan kualitas, kapasitas, dan skill perlu dilakukan tidak sekedar memenuhi kuota 30% saja, namun juga ikhtiar-ikhtiar yang kami lakukan melalui berbagai pelatihan dan workshop pemenangan. Tentunya meski itu kita lakukan belum bisa ideal sesuai dengan harapan. Pelatihan dan workshop merupakan bagian dari tahapan belajar, namun bukan kegiatan politik itu sendiri. Kita beruntung bahwa 2024 kita memiliki hajat besar, yakni mengusung beliau Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, yang tentunya dengan sekuat daya perempuan PKB untuk berikhtiar menjadi bagian dari tim pemenangan atau kontributor terdepan. Meskipun hari ini memang belum berhasil, tapi kami para perempuan yang ada di bawah naungan Partai Kebangkitan Bangsa berdoa dan meyakini insya Allah 2029 akan berhasil untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia ini. Perempuan bangsa menggerakkan roda organisasi dalam memaksimalkan perolehan suara, baik bergabung sebagai tim pemenangan maupun sebagai perempuan bangsa itu sendiri dan juga sebagai pribadi yang maju dalam pencalekan dalam pemilu legislatif tersebut. Dan kami juga ikut bersyukur dan tentunya bagian dari ikut berkontribusi karena dalam perolehan kursi pada periode ini
perempuan bangsa, perempuan PKB hari ini hadir dengan total 305 kursi perempuan. 15 DPR RI, insya Allah sebentar lagi 16 semoga. Kemudian juga 297 kursi DPRD provinsi dan juga kabupaten. Tentunya raihan suara yang 2019 adalah 13.500.000 sekian, sekarang menjadi 16 juta lebih. Saya dan juga sahabat-sahabat yakin tentunya ini tidak lain dan tidak bukan, termasuk di dalamnya adalah kerja-kerja perempuan bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Kami berterima kasih kepada Bapak Ketua Umum karena telah memberikan tempat yang sangat luar biasa kepada perempuan-perempuan PKB yang ada di seluruh Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat yang sudah berhasil duduk di kursi parlemen, tetapi juga bukan hanya enak duduk di kursi tersebut, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami juga berupaya untuk bagaimana perempuan bangsa untuk kreatif dan go public. Ketika Partai Kebangkitan Bangsa sudah mencetuskan sebagai partai yang go public, sesungguhnya pada tahun 2021, resolusi 2021, kami juga sudah pernah menyampaikan bagaimana hari ini perempuan bangsa juga harus go public. Dan alhamdulillah seiring dengan itu kami terus berupaya bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai organisasi sayap otonom partai yang hadir di seluruh lini aktivitas yang ada di masyarakat kita. Pada kepengurusan 2019-2024, kita juga memasukkan kader-kader perempuan bangsa, tetapi juga sekaligus mereka juga adalah dari kalangan public figure, kemudian juga profesional, pelaku UMKM, pebisnis, dan juga yang lain sebagainya. Kami juga melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya tidak hanya sebatas perempuan-perempuan yang ada di sektor majelis taklim atau perempuan-perempuan dalam rutinitas. Kami juga melaksanakan kegiatan diantaranya adalah turnamen futsal putri, lomba Instagram dan TikTok, kemudian juga turnamen lebah minton, lomba memasak dan tumpeng, kemudian juga bersama-sama Garda Bangsa melaksanakan kegiatan Women Run pada peringatan Hari Perempuan pada tanggal 1 April 2023 dan juga 2024. Cikal bakal perempuan bangsa ini adalah PPKB. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada para perintis, para pendiri PPKB. Dulu perempuan bangsa bernama PPKB, Pergerakan Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa. Di sini salah satu inisiator dan juga pelaku sejarahnya adalah Ibu Ida Fauzia. Dan juga ada juga almarhumah Ibu Nyai Umroh Tolhah Mansur. Kemudian juga ada beberapa yang lainnya, ada Ibu Ratu Dian Hatifah, dan juga ada beberapa yang sudah almarhum, ada Ibu Rustin Ilyas, dan juga banyak sekali yang ada di dalamnya. Sekali lagi kami perempuan bangsa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para perintis yang sudah mengantarkan perempuan bangsa sehingga hari ini insya Allah cukup besar dan ke depan saya yakin akan lebih besar. Kita juga tidak boleh melupakan akan satu semboyan yang dilahirkan oleh beliau-beliau, yaitu tiada demokrasi sejati tanpa keterwakilan perempuan. Ini adalah slogan yang sangat luar biasa yang kita berharap bahwa ini menjadi kekuatan perempuan bangsa ke depan sehingga kita semuanya akan terus menjadi perempuan-perempuan yang bekerja sama dan penyeimbang serta mengisi kemenangan dan juga kebesaran Partai Kebangkitan Bangsa. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada semuanya, kepada Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, yang sudah menyukseskan acara Munas Perempuan Bangsa dan juga seluruh rangkaiannya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rusdi Kirana
yang sudah mensupport perempuan bangsa sehingga kegiatan hari ini bisa terlaksana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa sponsor-sponsor yang sudah menyukseskan kegiatan kita pada hari ini. Kepada Pak Faisal Reza kami mengucapkan terima kasih, kepada BRI, kepada Wonder, kepada Mandiri, Bank Mandiri, BTN, kepada PLN, kepada Bin ID, Pelindo, juga kepada SIG, Telkom Indonesia, kepada Citylink dan juga Bank Syariah Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR, kepada fraksi DPR, kepada MPR, kepada semuanya yang sudah sangat luar biasa, wabil khusus Bapak Ketua Dewan Syuro dan juga Bapak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan seluruh keluarga sehingga pada kesempatan kali ini kegiatan ini bisa terlaksana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Badan Otonom PKB yang sudah membersamai dan juga menjadi teman dalam aktivitas kita bersama-sama ini. Terakhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada media dan tidak lupa kepada seluruh panitia steering komite SC, kepada sahabat Nur Nadifah yang luar biasa, kepada OC, kepada Mbak Hindun, kepada Mbak Ratna dan juga kepada Mbak Titi. Semuanya saja saya terima kasih sekali. Ini pidato saya terakhir, jadi mohon maaf kalau agak kepanjangan. Terima kasih sekali lagi Pak Yai, Pak Ketua Umum, Ibu Ketua Pembina, semuanya mohon doa restunya agar kami para perempuan bisa terus berkontribusi yang terbaik untuk Partai Kebangkitan Bangsa, untuk Indonesia, untuk rakyat yang kita cintai dan kita banggakan. Semoga kami semua perempuan mampu melayani seluruh rakyat Indonesia agar kehadiran kita betul-betul membawa kemanfaatan dan kemaslahatan. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman anggota DPR RI yang selalu bersama dan menyemangati kegiatan kita semua. Terima kasih Badan Otonom Perempuan Partai yang alhamdulillah selalu juga menjadi mitra dan juga lembaga-lembaga yang lainnya. Saya pikir itu mohon arahan dan juga doa-doanya dari Pak Yai, dari Pak Ketum agar kami semuanya bisa melakukan yang terbaik dan kegiatan ini bisa menjadi kegiatan yang lancar. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Ibu Siti Mukaroma. Ya, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, selanjutnya mari kita saksikan penyerahan penghargaan bagi pejuang perempuan bangsa yang berjasa bagi pergerakan dan kemajuan perempuan bangsa. Untuk itu izinkan kami untuk mengundang perempuan-perempuan hebat yang tangguh, yang luar biasa dedikasinya untuk kemajuan perempuan bangsa. Untuk itu kami mengundang yang pertama, perwakilan dari almarhumah Ibu Nyai Haji Umroh Mahfuzo. Beliau merupakan perintis perempuan bangsa. Yang kedua kami mengundang kepada perwakilan dari almarhumah Ibu Haja Lili Zakiyah Munir. Almarhumah juga merupakan perintis perempuan bangsa sekaligus Ketua Umum Perempuan Bangsa yang pertama. Dan juga kami mengundang kepada Ibu Hajah Ariza Agustina SMSI. Beliau merupakan Presidium Perempuan Bangsa. Dan kami mengundang kepada Ibu Ratu Dian Hatifah SAG MPD. Beliau merupakan Presidium Perempuan Bangsa. Dan kami juga mengundang kepada Ibu Hajah Lili Solihah. Beliau merupakan Presidium Perempuan Bangsa. Dan Ibu Hajah Rustin Ilyas. Beliau merupakan Presidium Perempuan Bangsa. Kemudian Ibu Zainab Maftuha. Beliau merupakan Presidium Perempuan Bangsa. Dan Ibu Saidah Sakwan. Beliau merupakan Presidium Perempuan Bangsa. Dan juga kami mengundang kepada Ibu Ida Fauzia. Beliau merupakan Ketua Umum Perempuan Bangsa periode 2002-2007.
kami mohon kesediaannya kepada perempuan-perempuan hebat yang luar biasa dedikasinya terhadap perempuan bangsa untuk bisa naik ke atas panggung. Iya. Silakan kami mengundang ibu-ibu hebat kita untuk menuju ke atas panggung. Dan untuk penyerahan penghargaan akan diberikan oleh Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa. Kami mengundang Ibu Hajah Rustini Murtado untuk naik ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, dan juga kami mengundang Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Ibu Siti Mukaromah untuk mendampingi Ibu Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa, Ibu Rustini Murtado, untuk memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan hebat yang merupakan perintis dan presidium perempuan bangsa. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para ibu-ibu yang hebat ini. Cendrawasih terbang tinggi ke udara, terima kasih kepada perempuan hebat, perempuan bangsa. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk perempuan bangsa. Dan mohon izin Ibu untuk bisa didokumentasikan sesaat momen-momen yang sangat berharga ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pidato politik Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Nasional 5 Perempuan Bangsa 2024. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling belakang denger ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan, saya cintai para kiai, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Profesor Ki Haji Ma'ruf Amin,
Ketua Dewan Syuro DPP PKB beserta Ibu Nyai. Yang saya hormati para jajaran Dewan Syuro, para Ibu Nyai, para Kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya banggakan, Wakil Ketua MPR RI Pak Rusdi Kirana. Yang saya banggakan, Wakil Menteri Perindustrian Pak Faisal Reza. Yang saya cintai, saya banggakan, tepuk tangan untuk Ketua Umum Perempuan Bangsa, Ibu Siti Mukarromah, Bu Erma. Saya bingung nih, manggilnya Bu ketuaan, manggilnya Mbak kemudahan. Apa? Sahabat, KPKP kok diceluk sahabat? Mbak Erma lah, wong Jawa Tengah. Saya sangat bangga, bersyukur, dan saya hormati atas kehadiran pimpinan-pimpinan perempuan partai-partai yang hadir di depan kita. Ada pimpinan perempuan Partai Gerindra, senior kita, Ibu Mariati, dulu DPR bareng-bareng. Terima kasih Ibu hadir. Yang saya hormati pimpinan perempuan Partai Golkar, Ibu, lupa terus Ketua Komisi 10, baru kemarin bareng udah lupa. Ibu Hatifah, terima kasih Bu atas kehadirannya. Ketua Perempuan Bangsa, Ketua Perempuan Partai Nasdem, Ibu Tantri, tepuk tangan, perempuan Partai Nasdem. Perempuan Partai P3, mana P3? Nah, tepuk tangan. Siapa lagi? Perempuan Partai Demokrat. Dan seluruhnya yang hadir yang saya muliakan. Yang saya banggakan, anggota DPR RI, ketua fraksi DPR RI, dan seluruh jajaran pengurus DPP PKB, juga seluruh jajaran pengurus perempuan bangsa, ketua panitia SC Sahabat Nadifah, Ketua OC Sahabat Hindun An-Nisa. Yang saya banggakan para ketua-ketua perempuan bangsa se-Indonesia yang hadir, tepuk tangan. Bersyukur saya bisa bertemu semua ibu-ibu para pengurus perempuan bangsa se-Indonesia. Kalau yang muda-muda mbak-mbak ketua perempuan bangsa se-Indonesia. Saya sungguh senang bisa bertemu, bersilaturahim, jarang sekali, bahkan saya bisa berkesimpulan perempuan-perempuan bangsa se-Indonesia baru berkumpul 5 tahun sekali hari ini dari berbagai daerah. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya juga bahagia hari ini banyak hadir para gubernur terpilih dan para bupati terpilih dari PKB di seluruh tanah air. Ada juga calon gubernur yang tidak terpilih. Namanya Bu Lulu Nur Hamidah. Tepuk tangan untuk Bu Lulu Nur Hamidah. Tapi meskipun tidak terpilih, seluruh dunia sudah mengenal nama Bu Lulu Nur Hamidah. Kalau ada pilkada bupati tanpa biaya menang sudah. Yang saya banggakan seluruh panitia, tidak bisa menyebutkan satu persatu,
hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. PKB dikenal 3 hal paling tidak. 1, solid dan mampu menjaga kekuatan internal dengan amat sangat kokoh. Yang kedua, pemilu 2024 membuktikan kemenangan di mana-mana. Yang ketiga, telah berkontribusi bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Tapi ketiga kekuatan yang dihasilkan PKB tidak akan terwujud tanpa peran perempuan bangsa di belakangnya. PKB bisa bersatu kuat, kokoh, solid, diganggu, digoyang tetangga, aman. Karena perempuan bangsa terlibat di dalam menjaga pilar-pilar kekompakan dan persatuan PKB. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh perempuan bangsa di seluruh Indonesia telah membantu merapatkan barisan, mengokohkan kekuatan, dicoba diadu domba tidak pernah berhasil, dicoba digoyang alhamdulillah tetap kuat dan kokoh. Tepuk tangan untuk perempuan bangsa yang telah berkontribusi itu. Begitu juga hasil pemilu, alhamdulillah. Perempuan bangsa bekerja keras, mendampingi para caleg-caleg perempuan. Enggak apa-apa, 2024 hanya mendampingi, belum membiayai. Enggak apa-apa. Ke depan insya Allah perempuan bangsa bukan hanya mendampingi, tapi membiayai caleg-caleg perempuan di seluruh tanah air. Alhamdulillah. Tadi disebutkan Mbak Erma tadi, banyak kader-kader perempuan bangsa yang terpilih. Berapa tadi? Untuk DPR RI berapa? 16 DPR RI, tepuk tangan untuk perempuan bangsa. Untuk DPRD 297, sekali lagi tepuk tangan untuk perempuan bangsa. PKB sejak dilahirkan terus memberikan ruang, kesempatan, dan juga membackup penuh peran perempuan di dalam politik. Semua menyaksikan dan semua mengakui. Ada nama-nama yang tidak usah saya sebut, semuanya wujud dari ruang yang diberikan. Termasuk saingannya Bu Lulu itu, Bu Khofifah. Pertama kali lahir, Bu Khofifah jadi menteri dan seterusnya. Bu Ida Fauzia nggak pernah berhenti diberi ruang. Dan juga kader-kader yang lain yang tidak pernah kita mengakui. Kita terus mengakui bahwa selain diberi ruang, perempuan bangsa juga memiliki kapasitas, kompetensi, kemampuan untuk memimpin dengan baik. Yang ketiga, PKB berkontribusi juga dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat dan bangsa, juga karena perempuan bangsa di belakang PKB. Kontribusi itu apa? Yang pertama, alhamdulillah, sejak reformasi 98, pemilu pertama 99, PKB dan perempuan bangsa telah merawat, menguatkan, dan menjaga demokrasi dengan amat sangat baik. Berbagai cobaan dan tantangan demokrasi kita, menghadapi berbagai dinamika yang tidak pernah berhenti, ujian demokrasi tetap terus terjadi. Kalau dulu ujian demokrasinya kompetisi yang berlebihan, money politics, berbagai macam pelanggaran, dan lemahnya institusi-institusi demokrasi. Tantangan-tantangan itu menjadi bagian yang memang harus terus kita hadapi. Saya berharap perempuan bangsa terus di belakang bersama PKB menjaga dan menguatkan demokrasi di masa-masa yang akan datang. Amin. Kemarin kita semua prihatin pemilihan kepala daerah
yang diwarnai oleh money politics, kompetisi yang tidak sehat, dan berbagai macam evaluasi yang harus kita lakukan bersama-sama sebagai kekuatan bangsa. Tadi saya kumpul pemenang Gubernur Riau. Mana tadi Pak Abdul Wahid? Nah ini, berdiri Pak Abdul Wahid. Kemarin kita bilang ini gawat, pilkada tanpa uang susah menang. Ini gawat, demokrasi kita mengalami pelemahan yang sangat mengerikan karena rakyat memilih karena uang. Tadi dia cerita sahabat Wahid, menang menjadi gubernur tanpa mengeluarkan uang. Berarti kita perlu evaluasi. Kritik kita kepada pilkada masih ada. Model-model sahabat Abdul Wahid ini menang tanpa uang. Karena apa? Kata dia cuma 2 modalnya. Pakai otak yang pertama, yang kedua pakai data. Datanya. Pak Wahid ini tahu data, salah satu untuk bocoran kita ini, rahasia tapi ini. Hasil survei, pakai uang itu minimal 300.000 baru bisa diterima. Kalau cuma 100.000 nggak akan diterima oleh rakyat. Karena tahu itu Pak Wahid daripada keluar 300.000 per suara, lebih baik tidak usah keluar karena memang nggak ada. Sehingga tidak ada satu calon pun yang bisa mengeluarkan 300.000. Sehingga yang menang siapa yang punya gagasan. Tepuk tangan untuk sahabat kita Abdul Wahid dan 3 bupati terpilih tanpa menggunakan biaya money politics. Inilah contoh merawat demokrasi yang baik. Menggunakan otak sekaligus menggunakan data untuk mengambil langkah-langkah politik yang cerdas. Oleh karena itu, don't worry kepada para kader PKB, don't worry kepada seluruh politisi PKB, uang bukan segala-galanya. Kita tahu politik butuh uang, tapi bagi kader PKB, uang bukan segala-galanya untuk mencapai tujuan perjuangan politik. Mayoritas kalau dihitung PKB ini dengan biaya, saya kemarin ketemu salah satu sahabat saya, ketua umum partai, sahabat dekat saya. Dia cerita, 1 orang subsidinya untuk caleg 20 miliar. Saya bilang, kalau itu diserahin kader PKB 1 orang 20 miliar, minimal jadi 3 kursi bagi orang PKB. Itu dia terkaget-kaget. Nah, itulah kelebihan PKB. Itulah kelebihan perempuan bangsa. Mandiri, kuat, kokoh dengan otak dan strateginya yang tepat di dalam merebut hati rakyat, mengawal dan menyelamatkan demokrasi kita. Jaga itu, pelihara itu, kita tingkatkan bersama-sama, menjaga dan merawat demokrasi dengan hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, optimisme ini harus terus menjadi semangat kita. Kita terus harus jaga militansi, cita-cita, ideologi, harapan menghadapi berbagai tantangan yang sangat sulit dan tidak pernah kita bayangkan. Era hari ini tantangannya tidak mudah. Era hari ini berbagai perubahan yang di luar jangkauan pikiran kita telah terjadi. Alhamdulillah, Bu Siti Mukaromah memimpin 5 tahun dengan baik, menghasilkan karya-karya yang memang bermanfaat untuk seluruhnya, bagi kader, bagi masyarakat umum, bagi bangsa dan negara. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Siti Mukaromah. Ini semua patut kita apresiasi. Ini Munas juga luar biasa. Munas 3 hari berturut-turut, acaranya padat, berbagai macam forum dibuat, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan membanggakan. Nanti kita lihat Garda Bangsa juga, ketuanya ada nggak Garda Bangsa ini? Tom Kur, ini kita juga uji, Gemas Sabah,
apakah bisa semaju perempuan bangsa ini, kita lihat di hari-hari yang akan datang. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah tadi kita juga mendengarkan bagaimana peran perempuan bangsa di dalam terus mengabdikan dirinya. Marsnya tadi wujud merah putih dan NKRI di dadanya. Semangat nasionalisme yang luar biasa. Substansi marsnya dahsyat, lagunya enak, sayangnya tidak mudah untuk dihafalkan, itu aja. Terlalu enak untuk suara selevel saya ini yang bukan penyanyi. Oleh karena itu, selamat sekali lagi Munas yang ke-5 yang telah berhasil meraih prestasi-prestasi kepemimpinan 5 tahun terakhir ini. Saya juga ikut bangga, terima kasih kepada keluarga para pendiri yang hadir, yang telah memberikan kontribusinya, dan kita berikan penghormatan dan rasa cinta serta terima kasih atas pengabdian untuk melahirkan dan memajukan perempuan bangsa ini. Demikian sekali lagi, selamat kepada perempuan bangsa, terima kasih atas kerja keras dan pengabdiannya, kepada ibu-ibu, saudari-saudari, sahabat-sahabat yang telah datang di Jakarta, salam saya kepada keluarga ketika pulang nanti ke daerah masing-masing, salam saya kepada ketua-ketua PKB, salam saya kepada seluruh anggota DPRD, sampaikan kepada mereka semua yang ikut Munas ini harus jadi DPR di tahun 2029 yang akan datang. Amin. Besok pagi katanya mau jalan sehat. Insya Allah semuanya sehat walafiat sampai pulang kembali ke rumah masing-masing. Amin ya robbal alamin. Demikian untuk membuka Munas ke-5 perempuan bangsa ini nanti akan dilangsungkan oleh langsung Ketua Dewan Syuro DPP PKB Al-Mukarram Bapak Kiai Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Demikian sambutan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ketua Umum tetap di tempat. Hadirin, kita saksikan pembukaan secara resmi ditandai dengan meletakkan telapak tangan dengan simbol telapak tangan oleh Al-Mukarram Ketua Dewan Syuro. Oh, sambutan dulu. Mohon maaf, tadi rencana skenarionya langsung, kemudian kita awali dengan kalimatul iftitah. Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Nasional ke-5 Perempuan Bangsa tahun 2024 oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua Umum DPP PKB yang juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia ya. Masyarakat ya, ini soalnya menterinya ganti-ganti namanya itu ya. Dan seluruh jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat PKB, baik pengurus Dewan Syuro maupun juga pengurus harian, Wakil Ketua MPR RI, Pak Rusdi, Wakil Menteri Perindustrian, Pak Faisal Reza, kemudian juga para
wakil perempuan dari partai-partai politik seluruhnya, hadirin sekalian, PKBin dan PKBiat, PKB laki yang perempuan. Pertama saya menyampaikan selamat atas Munasnya, Munas kelima bagi perempuan bangsa. Dan saya mengapresiasi berbagai capaian yang tadi sudah disampaikan. Dan sebagai sayap daripada Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka dan partai modern, ya, maka perempuan bangsa juga harus menjadi perempuan bangsa yang terbuka dan modern, tidak hanya untuk kalangan Nahdien, tapi untuk semua kalangan, ya. Bukan hanya kalangan Islam, tapi juga semua agama dan semua ras. Sesuai dengan visi PKB yang merupakan partai yang rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil ma'ruf amin, bukan rahmatan lil muhaimin, bukan rahmatan lil nahdhiyin, tapi rahmatan lil alamin. Saya kira perempuan bangsa sudah mulai harus melakukan gerakan yang lebih luas, ya. Oleh karena itu perlu membangun sumber daya manusia yang cukup memadai. Dan bisa, istilahnya itu bukan berenang di kolam, bukan berenang di empang, tapi harus berenang di samudera luas, ya, di dalam masyarakat yang lebih luas lagi. Ini penting saya kira. Selain itu juga memang kita harus juga membangun kembali, mengkonsolidasi. Ini bukan hanya bagi perempuan, tapi bagi kita PKB. Membangun konsolidasi kembali pada basis-basis yang kita miliki. Terutama ini kalangan kiaiin dan kiaiat, ya, yang juga kita miliki, seperti yang pernah kita bangun, saya nyebutnya itu komitmen 98, semangat 98, ketika PKB didirikan. Saya yakin masih ada orang-orang yang masih setia, masih. Kalau saya boleh meminjam ayat, masih ada rijalun sadaku ma'ahadu alaihi wa ma baddalu tabdila. Orang-orang yang masih memegang teguh apa yang mereka komitmenkan, ahadu alaihi, dan tidak melakukan perubahan-perubahan. Wa ma baddalu ahdahu, tidak mengubah janjinya. Artinya dan sekali PKB tetap PKB. Wala ghayyaruhu, dan tidak mengubah. Wala naqaduhu, dan tidak bangkitkan. Ini tidak membatalkan janjinya itu. Saya yakin masih ada. Banyak. Cuman ada yang masih disembunyikan. Kalau bahasa anunya masih ikhfa. Masih ikhfa itu belum dikeluarin. Ya, belum izhar. Kalau bacaan Qur'annya itu masih di ikhfa, ya. Tapi ada juga yang sudah tidak lagi berpegang. Kenapa? Saya melihat banyak kiaiin kiaiat yang sudah mulai kehilang kesadaran politiknya. Mulai kesadaran politiknya hilang, bahwa politik nggak penting. Kiai itu yang penting ngaji, yang penting dakwah, yang penting itu baca doa,
Yang penting itu jumpa jampe. Yang penting itu sembur menyembur. Ya, politik tidak penting. Padahal politik semua hal itu ditetapkan melalui keputusan politik. Undang-undang, keputusan politik, kebijakan, keputusan politik. Ya. Aturan-aturan, keputusan politik, calon presiden, wakil presiden, keputusan politik. Ya. Rakyat itu tidak menentukan, cuma memilih yang sudah ditentukan melalui keputusan politik. Karena itu maka kiai dan kiaiat sudah tidak lagi memberikan warna politik, ya, warna keagamaannya sudah hilang. Ini yang dulu oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dikatakan, beliau mengatakan laqad dha'ufat ar-ruhud diniyatu fil alami siyasi al-Indonesi bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Laqad lemah, telah lemah jiwa keagamaan, ar-ruhud diniyah, ya, fil alami siyasi al-Indonesi, di dalam dunia perpolitikan Indonesia. Bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah, bahkan akhir-akhir ini hampir mati. Itulah sebabnya dulu PKB didirikan, ya, untuk apa? Untuk memberikan warna supaya perpolitikan Indonesia di dalamnya ada ruhud diniyah, ada jiwa keagamaan. Dan juga untuk waktu itu kaum Nahdliyin itu waktu itu ada di mana-mana, tidak kemana-mana, ada di mana-mana, sehingga itu tidak jelas, tidak ada wadahnya. Ya, saya nyebutnya waktu itu NU itu kayak penyu. Tahu penyu itu? Penyu itu telurnya halal, penyunya haram. Artinya apa? Umat NU itu diambili oleh segala macam partai, tapi pemimpinnya haram, tidak diambil, dimarginalisasi. Oleh karena itulah, supaya warga-warga NU itu ada wadahnya, ada tempat menyalurkan aspirasinya, dibangunlah namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ini untuk mewadahi orang NU itu loh. Ini makanya disebutkannya PKB itu adalah matiyatun nahdliyin, kendaraan politiknya orang NU. Sebab kalau dia ikut ke partai lain, itu dia ikut kendaraannya orang lain. Ya kan? Makanya disediakanlah ini. Nah, sekarang masih banyak yang berkeliaran di mana-mana. Nah, kita bangun lagi seperti tahun 98. Kita kembalikan semangat 98. Jadi supaya mereka balik lagi. Di sinilah tempatmu, tempat kalian, ya, untuk kita berkiprah dalam membangun, memberikan kontribusi terhadap kehidupan bangsa. Dan kiai juga sekarang ini saya amati sudah terpecah-pecah. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu sudah tafarruq wal ikhtilaf. Tafarruq itu pisah-pisah dan berselisih-selisih. Tidak ada satu visi, tidak ada satu pendapat. Nah, menggambarkan ikhtilaf itu, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bi ansar kullu wahidin minhum ra'isan fi baladi. Masing-masing jadi pemimpin di negara masing-masing. Sumakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Bi ansara kullu wahidin minhum yadda'i anu 'alal haq wa ikhwanahu 'alal batil. Mereka mengaku bahwa dirinya yang benar, yang lain batil. Jadi ini kiai-kiai ini sudah masing-masing sendiri-sendiri dan mengaku paling benar,
dan tidak ada koordinasi, atau bahasa sekarangnya itu tidak ada konektivitas antara satu kiai dengan yang kiai yang lain. Sekarang, oleh karena itu kita sekarang membangun kembali konektivitas kiai ini. Ya, kata Imam Fakhrul Razi, "Lau ansabta alimta anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufuna bihadhihi sifat." Kalau kalian perhatikan ulama kita sekarang itu seperti itu. Raisan fi baladin, masing-masing sendiri. Saya bilang itu zamannya Imam Fakhrul Razi, tapi zaman sekarang lebih jelek dari itu. Bukan raisan fi baladin, bukan jadi kepala atau pemimpin di satu negara, tapi bahkan di provinsi-provinsi, bahkan juga di kabupaten-kabupaten, bahkan raisan fi qaryatin, bahkan di kampung-kampung. Bahkan raisan fi ma'hadin, rais di masing-masing pondok sendiri-sendiri saja, nggak ada komunikasi. Bahkan banyak pondok sekarang raisnya beberapa, artinya tidak satu pemimpin dalam pondok ini. Ini bahaya ini kalau kita biarkan. Karena itu kita bangun kembali konektivitas ulama, kiai-kiai, dan kita bersama-sama, saya ajak kembali kumpul lagi di dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Ini tempat kalian. Tempat kalian ini. Jadi saya ingatkan itu. Dan saya senang sekali tadi pidatonya Ketua Umum, masih banyak orang-orang kita yang masih punya sikap. Kalau bahasanya sekarang birokrasi itu masih memiliki sikap resilient. Ya, resilient itu apa? Tangguh, tahan. Nah ini penting, yaitu resilient itu penting. Kenapa? Karena sudah banyak yang juga tidak lagi, bukan hanya orang biasa, kiai sudah enggak tangguh lagi. Ya. Oleh karena itu maka ketika dulu umat Islam menghadapi tantangan seperti itu, ya tantangan itu di dalam suratul Ahzab, menghadapi koalisi besar tentara, itu terjadi kegaduhan, kebingungan, kebimbangan, tidak resilient, tidak tangguh. Akhirnya ayat yang turun namanya ayat tangguh itu, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagimu Rasulullah adalah tuntunan yang baik. Tuntunan dalam hal apa? Fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intizarihil faraja minallah, dalam kesabarannya, di dalam ketangguhannya, di dalam perjuangannya, di dalam siap menunggu saat untuk memperoleh kesempatan yang baik. Ini namanya ayat tangguh. Kalau bahasa sekarangnya ayat resilient. Nah, ini oleh karena itu saya merasa bangga apa yang dikatakan bahwa di kalangan PKB ini banyak, yaitu anggota PKB yang masih memiliki sikap resilient, tangguh dalam menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Dan ini kita bangun lagi. Mudah-mudahan ini akan terus bisa kita bangun. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada perempuan bangsa, dan mari kita bersama-sama ke depan, yaitu membangun kembali kekuatan PKB seperti kita mulai pada semangat tahun 98. Ya, kalau orang mengatakan 98 itu reformasi, perubahan dari apa? Orde baru ke arah reformasi, semangat 98, maka bagi PKB 98 adalah semangat pembangunan kembali kekuatan politik daripada kalangan Nahdliyin dan juga orang-orang yang bersamanya, yaitu membangun Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah, mulai 1 tahun 98 dibangun, 99 pemilu, kita sudah bisa mencapai 13%, bahkan waktu itu bisa menjadikan
Gus Dur sebagai presiden. Oleh karena itu saya ingin mengulangi, mari semangat 98, kita bangun kembali nanti supaya pemilu yang akan datang kita bisa mengangkat presiden sesuai dengan tahun 98. Amin ya Rabbal, paling enggak wakil presiden. Ya kan, kemarin kan enggak jadi. Ya, kemarin enggak jadi, besok harus jadi. Ya. Betul apa tidak? Ya, insya asal kita bisa membangun kembali, mengkonsolidasi kembali, dan menghidupkan kembali semangat 98 ya bagi kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa. Akhirnya dengan ucapan membuka ya. Ditandai nyentuh di layar ya. Iya, nanti nyentuhnya. Sekarang bismillahnya dulu ya. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Nasional kelima perempuan bangsa saya nyatakan dibuka secara resmi. Hadanallahu ayyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Ketua Dewan Syuro untuk tetap di tempat, kemudian didampingi Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, dan Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa mendampingi Ketua Dewan Syuro. Bapak Ibu hadirin sekalian, opening seremonial akan dilangsungkan dengan meletakkan telapak tangan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin pada simbol telapak tangan yang ada pada layar yang telah kami sediakan. Dengan segala hormat, mohon izin Bapak dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Kami persilakan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seremonial opening Musyawarah Nasional 5 Perempuan Bangsa 2024. Ya, foto bersama. Ya, mohon izin kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Bapak Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk bisa tetap berada di tempat, dan kami mengundang kepada seluruh pengurus harian DPP Perempuan Bangsa, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan kepada pengurus harian DPP Perempuan Bangsa untuk bisa berfoto bersama, dan juga kami mengundang kepada Ibu Hajah Wuri Estu Handayani untuk bisa berfoto bersama. Baik, silahkan diatur posisinya. Dan selanjutnya untuk bersiap-siap sesi foto selanjutnya kepada Ketua DPW Perempuan Bangsa di seluruh Indonesia untuk bisa bersiap-siap, karena setelah ini kita juga akan berfoto bersama dengan Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan Ketua DPP untuk langsung maju siap-siap posisi untuk menyingkat waktu. Ketua DPW Perempuan Bangsa, silakan. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih. Kemudian Dan selanjutnya kami mengundang seluruh Ketua DPW Perempuan Bangsa untuk bisa foto bersama. Baik, silahkan. Kita bisa langsung atur posisinya. Ya, untuk seluruh Ketua DPW Perempuan Bangsa bisa langsung mengatur posisinya.
Baik, terima kasih. Ya, dan kami persilahkan kepada Ketua Dewan Suro DPP Partai Kebangkitan Bangsa Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu dan juga Ketua DPP Perempuan Bangsa dan juga Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk bisa balik badan. Mohon izin Pak Kiai. Berbalik badan foto bersama. Sekali ya. Di sini aja. Mohon izin. Silakan Ibu, kami persilakan kembali ke tempat. Melanjutkan sesi foto berikutnya, Ya. silakan. Ya. Mohon izin untuk bersiap tim fotografi untuk menempat posisi di atas panggung dan mohon izin untuk Pak Al-Mukarram Pak Kiai Ma'ruf Amin beserta Ibu dan juga Bapak Muhaimin Iskandar beserta Ibu Ketua Pembina dan juga Ibu Ketua Umum Perempuan Bangsa untuk balik badan menghadap ke arah panggung. Ya, Kita akan ini berfoto bersama. untuk terlihat seluruh peserta ya. Iya, benar sekali. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan bersama-sama melangsungkan sesi foto di malam hari ini bersama Bapak Ibu pimpinan yang sudah hadir di depan. Iya. Mohon izin untuk bersiap-siap diabadikan dari arah panggung. Dan untuk seluruh peserta Munas 5 Perempuan Bangsa, mohon izin jangan maju ke depan tapi tetap berada di tempat. Tetap berada di kursinya masing-masing Bapak Ibu. Baik, semuanya boleh berdiri untuk seluruh peserta Munas ke-5 Perempuan Bangsa. Kita akan berfoto bersama mengabadikan momen yang luar biasa pada malam hari ini. Baik hadirin Bapak Ibu yang terhormat, mohon izin kami akan memberikan aba-aba dalam hitungan mundur. Bersiap, berikan senyum termanis untuk kita semua. 3, 2, 1. Boleh tangannya ada Ya, di atas dengan angka angka satu. 1. Berikan Angka angka 1 di satu. tangan. Iya. Bersiap. 3, 2, 1. Ya, Baik, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, berharap berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara malam ini kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Saifullah Ma'sum SQ MSI Al-Hafidh. Habis ini himne dulu ya, himne baru closing ya. Ada Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Ya man ajaba Nuha ala qaumih. Ya man najar Ibrahim ala a'daih. Ya man rata Yusuf ala Yaqub. Wa ya man kacapal dulu an Ayyub. Wa man ajaba da'wata Zakaria. Allahumma balikna fi hadzal multaqa. Perempuan bangsa, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayya qayyum, ya hannan, ya mannan, ya dayyan, ya sultan, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma hasil maqasidana wa maqasida hizbina PKB wa maqasida perempuan bangsa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya sebelum kita menutup acara pembukaan Musyawarah Nasional yang ke-5 Perempuan Bangsa, marilah kita bersama-sama menyanyikan himne Partai Kebangkitan Bangsa dan juga himne Perempuan Bangsa. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Jadi teladan berbudi mulia, gigih berjuang membela bangsa, pantang menyerah, gapai cita-cita, untuk masyarakat adil setara, dalam pengabdian serukan doa perempuan bangsa tetap takwa. Jaga persatuan kesatuan bangsa, demi negara damai sejahtera, memohon ridho Tuhan yang kuasa, berbakti untuk bangsa agama, bukan teratai sebagai lambangnya perempuan, bangsa tetap jaya. Jadi teladan berbudi mulia, gigih berjuang membela bangsa, pantang menyerah, gapai cita-cita, untuk masyarakat adil setara, dalam pengabdian serukan doa perempuan bangsa tetap takwa. Jaga persatuan kesatuan bangsa, demi negara damai sejahtera, memohon ridho Tuhan yang kuasa, berbakti untuk bangsa agama, bukan teratai sebagai lambangnya perempuan, bangsa tetap jaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian opening seremoni Musyawarah Nasional 5 Perempuan Bangsa 2024. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pimpinan yang terhormat, kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir dalam rangkaian acara di malam hari ini. Kami juga mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu mensukseskan Musyawarah Nasional yang kelima Perempuan Bangsa 2024, kepada Lion, BRI, BNI Wonder, Mandiri, BTN, PLN, Mind ID, Pelindo, SIG, Telkom, Citylink, dan BSI. Ya, dan pengumuman untuk seluruh peserta untuk tetap berada di tempat acara karena akan dilanjutkan dengan rapat pleno pertama. Demikian, terima kasih dari kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilahkan kepada tamu undangan VIP untuk bisa meninggalkan tempat acara. Dan kepada seluruh peserta untuk tetap berada di tempat acara karena akan kita mulai dengan pleno pertama.